Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sambil nyetir ya. Kemarin itu kita mengikuti meeting untuk para BP. Khusus bagi Anda yang hari ini tidak hadir di acara BP, mungkin kami akan memberikan satu update informasi. Yang pertama, bahwa industri asuransi semakin kesini menjadi semakin bagus karena peran negara dalam hal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Akhirnya negara melalui OJK memberikan sebuah syarat tambahan untuk menentukan apakah perusahaan asuransi itu layak beroperasi apakah tidak, dengan cara mengalokasikan cadangan kecukupan rasio modalnya mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu sekitar 500 triliun. Berarti kalau perusahaan itu tidak memiliki cadangan rasio kecukupan modal sejumlah 500 triliun, maka dia akan menghadapi dua pilihan. Yang pertama, ya dia melakukan akuisisi dengan perusahaan asuransi yang lain yang cukup besar, sehingga akhirnya mereknya itu harus digabung. Ini persis seperti dunia perbankan. Seperti Anda tahu, Bank Mandiri adalah gabungan dari banyak bank. Atau di dunia asuransi pun juga karena modalnya tidak cukup kuat, sehingga akhirnya mereka berakuisisi. Misalnya kayak Sinarmas dengan MSIG, AXA dengan Mandiri, mungkin kira-kira begitu. Atau seperti asuransi yang lain yang lama, Ace Life akuisisi dengan CAP. Kemungkinan yang kedua, kalau dia tidak menemukan partner untuk mengakuisisi atau perusahaan yang mengakuisisinya itu tidak bersedia, maka perusahaan itu dinyatakan tutup. Dengan ditutupnya perusahaan itu, maka otomatis negara akan melakukan satu tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelamatkan aset nasabah. Dan ada beberapa nama perusahaan asuransi yang mempunyai nama yang ini terindikasi tutup juga. Sayangnya Pak Budi tidak secara spesifik menjelaskan siapa nama perusahaan yang diduga terpapar atau mungkin terindikasi tidak mampu menyediakan dana kecukupan rasio modal 500 triliun. Dan yang menarik, dia bukan hanya perusahaan lokal, tapi juga perusahaan asing. Tapi paling tidak, kita bisa menengarai jika ada perusahaan asuransi yang masih menggunakan konsep financing, menyiapkan dana besar untuk menghijack agen asuransi lain, maka dia adalah perusahaan asuransi yang mempunyai potensi kemungkinan untuk mengalami persoalan keuangan. Logikanya, kalau perusahaan asuransi itu manpowernya cukup besar, dukungan omsetnya cukup kuat, ngapain dia harus melakukan financing? Apalagi kalau sampai menjadi rahasia umum, banyak orang yang berduyun-duyun untuk pindah ke perusahaan asuransi itu lantaran dia menawarin program financing. Anda tahu ya, perusahaan financing itu apa ya? Perusahaan yang menyiapkan dana untuk mengganti, memberikan kompensasi kepada Anda karena Anda pernah bekerja di perusahaan asuransi. Bonus yang sudah Anda terima tahun kemarin dari asuransi itu akan diganti oleh perusahaan asuransi itu. Istilahnya pindah rumah, tapi komisi yang belum terbayar itu yang nanti akan diganti oleh perusahaan itu. Dan nilainya rata-rata ya variatif, ada yang mulai dari 20% hingga 50%. Jadi kalau Anda seorang MD IT yang mempunyai income 1 tahunnya 1 miliar, maka Anda akan diganti sekitar 200 juta sampai 500 juta
selanjutnya Anda akan dikenai target bersama seluruh tim Anda. Itu diharapkan bisa ikut bergabung di dalamnya. Karena hampir jarang sekali perusahaan asuransi mau mengganti income yang sudah pernah Anda terima di perusahaan asuransi sebelumnya kalau tidak ada target. Aneh kan? Nggak ada target kok berani meng-hijack. Saya malah dapat bocoran perusahaan seperti katanya nih ya, FWD itu rentan ya. Kemudian perusahaan yang cap ya itu sudah tutup. Kemudian Kresna juga sudah tutup. Kemudian asuransi yang ini Indosurya juga sudah tutup. Wana Arta pun juga tutup. Berarti dengan adanya gambaran informasi kebijakan dari OJK seperti itu, maka memberikan kesempatan bagi kita sebagai agen asuransi yang mau membangun secara profesional untuk bisa mendapatkan marketnya itu akan berpindah kepada kita. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini akan bisa menyemangati Anda tetap percaya bahwa Allianz adalah perusahaan nomor 1 di dunia dan dia bisa menjadi partner kita hingga sampai kapanpun. Assalamualaikum.